Baik, ini ada pertanyaan. Kalau ghibah tadi ngerasani tapi tidak ikut ngerasani, mendengarkan bagaimana? Jadi ini namanya nguping ini. Ini memata-matai. Al-Quran mengatakan wala tajassasu, jangan memata-matai. Nah, bisa jadi ketika kita tidak ghibah, kita mendengarkan tuh kulaan sampai rumah yang ghibah juga sama istrinya. Sampai rumah ghibah juga sama suaminya. Ada orang ghibah ngomongin tentang tetangganya yang, misalnya ilustrasi ya, ngomongin tetangganya yang korupsi, atau ngomongin tetangganya yang hamil di luar nikah misalnya. Kelihatannya sih tidak ghibah, diam saja begitu. Sampai rumah bilang sama istrinya atau sama suaminya, ya tahu ndak tetangga kita itu loh. Nah, masya Allah, podo ya kan. Nah, baik, maka untuk satu dzari'ah, menyumbat pintu terjadinya bagi kita untuk terjatuh dalam ghibah, maka tidak ikut mendengarkan ghibah, tidak ikut mendengarkan ngerasani. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan kepada kita ketika ada orang berbincang-bincang, misalnya kalau ini tadi pertanyaan tentang ghibah, kalau dalam Al-Quran yang disebutkan adalah ketika orang waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ada orang yang mengingkari ayat atau mengolok-olok ayat Al-Quran. Nah, maka apa kata Al-Quran? Ketika ada orang waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, maka Al-Quran mengatakan fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Maksudnya apa? Kalau kita duduk bersama mereka, kata Al-Quran, innakum idzam misluhum, kalian sama dengan mereka. Nah, jadi ada orang ngolok-olok ayat, ada orang menjelek-jelekkan agama kita, lalu kita tidak bisa ngingetin, kita duduk, kata Al-Quran, kalian sama dengan mereka, sama dengan ghibah. Ketika ada orang ghibah, ada orang ngerasani, kita tidak ikut ngerasani, kita mendengarkan. Lalu pulang kita cerita sama istri, cerita sama suami, cerita sama keluarga, sama apa beda? Sama. Maka Al-Quran mengatakan fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Kalau masih duduk bersama mereka, innakum idzam misluhum, nah kalian sama, podo dengan mereka, kecuali mengingatkan. Dan jangan kulaan, nanti mengingatkan kulaan. Aja ngrasani lho, ora oleh sedulure dhewe tekan ngomong ro bojone, ya padha wae. Sampai di rumah ngomong sama keluarganya, ya sama aja. Jadi diingatkan, di rumah tidak usah cerita ke siapa. Nah, cara mengingatkan itu ada beberapa cara. Alihkan pembicaraan ke topik yang lain. Nah, karena kalau orang Jawa kan sensitif kalau diingatkan langsung. Nah, misal seseorang seneng kan. Nah, diingatkan kepada pembicaraan yang lain. Misalnya tiba-tiba atau keingat ada mendring yang lewat. Nah, misalnya, mendringnya lewat, kayak nek utang larang pora toh. Nah, biar apa? Pembicaraannya berubah topik. Nah, biar berubah ke tema yang lain. Atau kalau tidak, maka bisa kemudian disampaikan dengan cara yang halus. Nah, sampaikan dengan cara yang halus. Bahwasanya tidak ada baiknya membicarakan orang lain. Tapi yang ini biasanya juga berisiko. Nah, atau yang ketiga, kalau tidak berani, ya pamitan saja. Nah, kita tinggalkan majelis tersebut. Nyun ngapunten, saya banyak acara. Nah, atau pergi untuk kepentingan yang lain. Itu yang bisa kita lakukan agar kita tidak terlibat dalam ghibah. Jadi jangan sampai kita menjadi pendengar, memata-matai, dan endingnya, akhirnya sama melakukan ghibah. Wallahu a'lam bishawab.